Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menjelaskan kitab Tuhfatul Atfal, yaitu menjelaskan ilmu tajwid. Yang pertama, menjelaskan tentang bab nun mati dan tanwin. Ketika ada nun mati dan tanwin ini bertemu dengan huruf yang terkandung di dalam kalimat hamzun fiha thumma ainun ha'u mahmalatani thumma ghainun ha'u. Ketika ada nun mati bertemu dengan tanwin bertemu dengan kalimat yang terkandung ini hamzun, kemudian yang pertama adalah huruf hamzah, kemudian yang kedua fiha huruf ha, yang kedua adalah huruf ha, kemudian yang ketiga summa ainun, yang ketiga adalah ain, kemudian ha'u, yang keempat adalah ha, kemudian mahmalatani summa ghainun, yang kelima ghin atau gha, kemudian yang keenam kha'u, kha. Dari keenam huruf ini, jika nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf 6 ini, maka hukumnya dibaca idhar. Dibaca idhar, jelas. Dibaca jelas. Sekali lagi, ketika ada nun mati dan tanwin bertemu dengan 6 huruf hamzah, ha, ain, ha, gha, dan kha, maka hukum bacaannya disebut idhar, yaitu jelas. Contoh nun mati bertemu dengan huruf hamzah. Yang pertama, contoh nun mati yang kita bahas pertama adalah nun mati bertemu dengan huruf hamzah. Contohnya man amana. Man amana. Lafaz man amana ini disebut ketika ada nun mati bertemu dengan hamzah, maka dibacanya idhar, jelas. Man amana, tidak boleh dibaca mang atau man terlalu lama, nggak boleh. Man amana dibaca jelas karena ada nun mati bertemu dengan huruf hamzah, maka dibaca idhar, jelas. Man amana, tidak boleh lama. Man amana, nggak boleh. Terkadang kita menemukan bacaan man amana. Kemudian ada juga sering mendengar di masyarakat man amana, dibaca kolkolah, maka itu hukumnya salah menurut ilmu tajwid, salah. Jika ada nun mati bertemu dengan hamzah, maka hukum bacaannya adalah idhar, yaitu man amana, jelas. Nunnya ini dibaca jelas, man amana, bukan mang amana, tetapi man amana, man amana. Kemudian nun mati bertemu dengan huruf ha. Contoh ma aghna anhu, aghna anhu.
Ma aghna anhu, ma aghna anhu. Ada nun mati bertemu dengan huruf ha, maka hukum bacaannya adalah idhar anhu. Anhu terkadang sering mendapatkan terdengar di masyarakat anhu, 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 dibaca anhu, itu salah. Yang benar adalah anhu, jangan anhu, itu salah. Yang benar adalah anhu, karena di sini ada nun mati bertemu dengan huruf ha, yaitu hukum bacaannya adalah idhar, jelas. Nunnya ini jelas, anhu, anhu, bukan ang atau ane, salah. Yang benar adalah anhu. Kemudian yang ketiga adalah nun mati bertemu dengan huruf ain. Contohnya min amali, min amali, min amali. Ketika ada nun mati bertemu dengan ain, nun mati bertemu dengan ain, maka hukum bacaannya adalah idhar. Min amali, min amali, bukan min amali, tapi min amali. Nunnya ini dibaca jelas karena bertemu dengan huruf yang keenam ini, yaitu ain. Maka hukum bacaannya adalah idhar, jelas. Kemudian yang keempat, ketika nun mati bertemu dengan huruf ha, contohnya min hakim, min hakim, min hakim. Nah, di sini ada nun mati bertemu dengan ha, min hakim, maka hukumnya dibaca min hakim, bukan min, bukan, tapi min hakim. Kalau dibaca min hakim itu salah, karena di sini hukumnya ada nun mati bertemu dengan huruf ha, maka hukumnya dibaca idhar, jelas. Kemudian yang kelima, nun mati bertemu dengan gha. Yustad'il, fasayun ghiduna, fasayun ghiduna, fasayun ghiduna, fasayun ghiduna. Di sini ada nun mati bertemu dengan huruf kho, bertemu dengan huruf kho, maka hukum bacaannya adalah idhar. Maka hukum bacaannya adalah idhar, jelas. Fasayun ghiduna, fasayun, nunnya ini dibaca jelas karena bertemu dengan huruf gha. Fasayun ghiduna, fasayun, jangan dibaca fasayun, salah. Yang benar adalah fasayun ghiduna, fasayun ghiduna. Hukum bacaannya jelas, nunnya ini karena idhar, karena nun mati bertemu dengan gha. Kemudian yang keenam, nun mati bertemu dengan huruf kha. Min khairin, min khairin, min khairin. Di sini ada nun mati bertemu dengan kha, maka hukum bacaannya adalah idhar, jelas. Min khairin, jangan min khairin, salah itu, atau min khairin, salah. Maka yang benar adalah min khairin, min khairin, min khairin. Jangan lama, jangan sering terjadi lagi di masyarakat
terkadang membacanya min khairin, min khairin, min khairin, min khairin, itu salah. Yang benar adalah min khairin, min khairin. Pokoknya ada nun mati bertemu dengan salah satu huruf 6 ini, yaitu hamzah, ha, ain, ha, gha, dan kha, maka hukum bacaannya adalah izhar, yaitu jelas makna. Cara membacanya yaitu jelas. Min hakim, ada nun mati bertemu dengan huruf ha. Kemudian contoh tanwin. Tanwin bertemu dengan huruf yang 6 ini, yaitu hamzah, ha, ain, ha, gha, dan kha. Contoh yang pertama, contoh tanwin. Contoh tanwin yang pertama adalah yang bertemu dengan huruf hamzah. Kullun amana, kullun, kullun amana, amana, kullun amana. Di sini ada tanwin, tanwun, tanwun bertemu dengan huruf hamzah, huruf yang ke-6 ini, maka hukum bacaannya adalah izhar, jelas. Unnya itu jelas. Kullun amana, kullun amana. Awas jangan berhenti atau panjang. Jangan kullun amana. Kebanyakan sering kami mendengar atau menyaksikan bacaannya itu kullun amanah, kullun amanah. Salah kalau bacanya seperti itu, salah. Yang benar adalah kullun amanah, karena di sini tanwun bertemu dengan huruf hamzah, maka hukum bacaannya adalah izhar, satu ketukan. Kullun amanah, jangan dua ketukan. Kullun amanah itu salah ya. Yang benar adalah satu ketukan, yaitu kullun amana. Kemudian yang kedua adalah tanwin bertemu dengan huruf ha. Jurufin harin, jurufin, jurufin harin, harin, jurufin harin. Jurufin harin, di sini ada tanwin bertemu dengan huruf ha. Tanwin bertemu dengan huruf ha, maka hukum bacanya adalah izhar, jelas. Jurufin harin, jurufin harin, bukan dibaca jurufing, salah itu. Jurufing, yang benar adalah jurufin harin, jurufin harin. Finnya itu jelas, tanwinnya ini jelas karena bertemu dengan huruf ha, huruf yang ke-6 ini yaitu ha, maka hukum bacaannya adalah izhar. Kemudian yang ketiga adalah tanwin bertemu dengan huruf ain. Contohnya hakikun alayya, hakikun, hakikun alayya. Di dalam lafaz hakikun alayya ada tanwin bertemu dengan huruf ain, maka hukum bacaannya adalah izhar. Ada tanwin bertemu dengan huruf ain, yaitu bacaannya adalah izhar. Haqiqun alayya, kunnya ini jelas. Awas jangan kol-kolah, haqiqun alayya. Banyak sekali orang itu membaca haqiqun alayya.
atau haqiqun alayya itu salah. Yang benar adalah haqiqun alayya, haqiqun alayya. Kunnya ini jelas karena bertemu dengan huruf ain, huruf yang keenam ini. Kemudian yang keempat, ada tanwin bertemu dengan huruf ha. Contohnya alimun hakim, alimun hakim. Di dalam lafadz alimun hakim ada tanwin bertemu dengan huruf ha, maka hukum bacaannya adalah idhar, yaitu jelas alimun hakim. Jangan dibaca alimun atau alimun, salah. Yang benar adalah alimun hakim karena di sini ada tanwin bertemu dengan huruf yang keenam ini, yaitu huruf ha, yaitu hukum bacaannya adalah idhar, jelas. Kemudian yang kelima, tanwin bertemu dengan huruf kha. Contohnya min ghillin haliman ghafuro, haliman ghafuro. Di dalam lafadz haliman ghafuro ada tanwin bertemu dengan huruf salah satu enam ini, yaitu kha, maka hukum bacaannya adalah idhar, jelas alimun ghafuro. Halimun, ha bukan ainnya, halimun. Oh bukan halimun, haliman ghafuro. Di sini ada tanwin bertemu dengan huruf kha, maka hukum bacaannya adalah idhar, jelas haliman ghafuro. Awas jangan dibaca halimang atau haliman, itu salah. Yang benar adalah haliman ghafuro. Kemudian yang keenam adalah tanwin bertemu dengan huruf kha. Latifun khabir, latifun khabir. Di dalam lafadz latifun khabir ini ada tanwin bertemu dengan huruf kha, maka hukum bacaannya adalah idhar, jelas latifun khabir. Pokoknya ketika ada tanwin atau tanwun bertemu dengan huruf yang ke salah satu enam ini, maka hukum bacaannya adalah idhar, jelas latifun khabir. Jangan dibaca latifun, salah. Yang benar adalah latifun khabir. Tanwunnya ini jelas dibacanya, jelas karena bertemu dengan huruf kha. Hukum bacaannya adalah idhar, jelas latifun khabir. Cukup sekian penjelasan bab yang pertama, yaitu menjelaskan bab nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf idhar yang keenam ini, yaitu hamzah, ha, ain, ha, kha, dan kha. Maka hukum bacaannya adalah idhar. Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.